eh, membahas ini ya. Oke, Pak. Oke, ya. Nah, eh, eh, Bapak anggap Angel ataupun Rocky already know about Kirchhoff 1 and Kirchhoff 2. Tapi sebenarnya ada juga nanti di bawah ini ya. Iya, Pak. Oke. State Kirchhoff first law, total apa namanya? Total current equals to zero sebenarnya. Awalnya itu dia itu seperti ini. Total E equals to zero. Jadi nanti E in minus E out equals to zero. Di E input minus E output ya. Ini equals to zero. Akhirnya jadi current input equals to current output di dalam apa namanya junction ya apa namanya titik cabang. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat seperti ini aja ya. Ini aja kita langsung misalkan I ini 2 ampere, 1 ampere berarti di situ akan sama dengan penjumlahannya ya 2 plus 1 equals to 3 ampere. Then kalau kita lihat yang berikutnya yang kanan, ini masuk 0.5, masuk again 0.7, and then out-nya berarti nanti itu 0.5 plus 0. 1,2. Yes, correct, 1,2. Dan yang ini, kalau kita lihat, into 4 keluar, setengah keluar, jadi 4,5 dikurang 2. 2,5 ya ampere. Yes. 2,5 di sini. Oke. Itu tentang ini Kirchhoff 1 ya, Kirchhoff 1. Then nah ini sebenarnya akan masuk ke Kirchhoff 2 ya. Tapi about source, about EMF, electromotive force ya. Electromotive force itu artinya pokoknya tegangan listrik, voltage ya. Nah, sekarang kalau each cell has EMF 1.5, determine total EMF. Kita harus lihat polaritinya. Ya, positif negatifnya. Nah, misalkan yang ini jelas positif negatif, maka dia penjumlahan. Jadi near 1.5 plus 1.5 nanti equals to 3.0 volt. Weight-nya gimana sih, Pak? Weight. Yang panjang kan yang panjang itu positif. Panjang kan yang positif. Iya, panjang positif. Yang pendek negatif. Jadi plus min berarti nanti akumulasinya, penjumlahannya. Ya. Oke. Ini negatif. Dan nah ini adalah kalau kita lihat secara ini ya, ini 1,5 plus 1,5 plus 1, yes. Dikurang 1,5. Yes, dikurang 1,5 again. Jadi berapa tuh? 3 also ya. 3 juga. 3 volt. Nah, 3 volt. Dan ini ya? 0, betul. Ini 0. 0 volt. 0 volt. Oke, itu seolah pembuka ya, pembuka di Kirchhoff law karena kita harus tahu direction of current itu, direction dari arus, karena arus itu, current itu dia akan keluar dari polaritas positif. Dia akan dari sini, ya, dari sini. Nah, ini berarti dia ke kanan. Gitu current-nya. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat number 5 ya. Use the Kirchhoff second law to calculate the current I in the circuit shown below. Nah, nih. Sebenarnya tulisannya adalah seperti ini, Angel and Rocky. Total E ya.
Oh, nggak ada sigma di sini ya. Ini Nggak apa-apa, Pak. I ya. Kalau I kan maksud, sigma I kan maksudnya. Iya. IR equals to 0. Nah, I-nya kebetulan cuma 6 ya, 6. Tapi kita gini, lihat arah current-nya itu adalah seperti ini. Oh, nah current-nya adalah seperti itu. Ya. Maka kita ngikutin ini dia dari negatif, ya, kemudian keluar dari positif. Ini kita tulis min 6 dulu, Angel. Karena penulisan dalam ini dia kan vektor juga. Jadi minus 6 gitu. Plus I. Nah, R itu kan nilainya konstan, jadi langsung aja 20 ya. Itu sama dengan 0. Sehingga 20I equals to 0. 20I equals to 6. Ya, artinya I equals to 6 over 20. Yang 10, Pak. Astaga. Kan ada resistor yang 10. Kelewat. Kalian Berarti 20 tambah 30 ya? Yes, correct. Oke. Ini 10 tambah 20 jadi 30 I. Berarti pas ya. Dia Jadi berapa? 1/5 kan. 1/5 atau 0.2 ya. 0.2 ampere. Wait, why is it -6 again? Because the direction of current it's like start from ini. Dia itu apa namanya? They start from here, ya. They start from here, so we sign this. Oh, okay. Yeah. Okay. Then continue to the next number. The diagram shows an electric circuit. The battery and cell is in the circuit may be assumed to have negligible internal resistance. Yeah. Okay, A, the current in 12 ohms resistor and PD across 68 ohm. Oke, again, ya, kalau kita sudah tahu ini, ya, kita bisa gunakan this one. Nah, perhatikan gini, 6 and 1.5 itu 6 bigger than 1.5. So the current itu apa namanya, automatically they from 6 ya to there, and then to there. Then if we use this one, yeah, here total E start from -6, yeah, start from here -6 plus 1,5 gitu. yes. Jadi nanti total E in here ini adalah -6 plus 1.5 ya, bracket, and then we have 68 plus 12. So we have ini berarti berapa, Angel? 68, 70, 80 ya. 80 equals to not minus 4.5. So current is 4.5 divided by 80. 0.056 5625. Kalau misalnya itu kalau ini apa, series current-nya sama kan? Yes, correct. Berarti current in 12 ohm resistor is 0.05 juga. Yes, correct. Nah, same current in apa in every point this ya. Tadi berapa sih? Wait. 4.5 divided by 80. 5625. 0.0. Yes.
Or let's say if we round up, this is around 0.05. Yeah. Sorry, sir. Uh, Round up. Enggak, kalau kita pakai miliampere aja, miliampere 1, 2, 3. Oh, 56 okay. ya, 0.25 ya, miliampere. Misalkan kita pakai, oke, the current in 12 ohm equals this ya, sama dengan ini. Same thing with also in the 68 ya. Current is same in the series. Okay, this is answer O for A, and now B, the potential difference across 68. We use formula Ohm's law that V equals to IR. Yeah. So V equals to IR. And V, potential difference, equals to I 0. We use ampere 1, 0.0. Kalau lengkapnya kan 5, 6. 625 Yeah. kali 68. Yes, correct. Sir, ambil kalkulator first. Zero point 0.05625 times 68. 3.825. Okay. Hmm. I remember this one yang kayaknya I think the last question there yang Oh I ya. think a little bit harder. Tuh. Bener nggak ya? Nggak tahu sih, saya nggak ingat. Udah lama. Udah lama ini waktu grade Pas 11. grade 11, yeah, I remember doing this thing. Nggak ingat. Nggak ingat which question yang susah. Oke, see other question. Coba kita lihat question yang lain. Yes, number 7. This is about Kirchhoff law, I think ya. Tapi also about potential difference, potential Divider. Yeah, potential divider. The arrangement below can be used to determine the electromotive force of a test battery. Yeah, test battery. Okay. The supply battery may be assumed to have negligible internal resistance. The resistance R in the variable resistor just until R has value 28 ohms and the current so by ammeter is 0. Yes. So that EMF the battery is kayaknya tinggal pakai itu aja. V equals to IR. Karena currentnya 0. Yes. We find I first ya. I is V over R total. And then I means V is 5. Divided R total is 100 plus R. 28. Yeah. Oh yeah, 28 ya R. This one. So I equals to 5/128. 5/128. 0.039. 0.0, let's say 4 ya, 4 ampere. Nah, gitu. Then we use V equals to IR. V on the E ya, or let's say this is E ya, E beta equals to I 0.04 times with 28. Yeah. So we get E equals to yang tadi kita kali 28. Yes, 1.09. Ya, around 1.1. 1.1 volt. Bapak ada kayak soal potential divider juga nggak, Pak? Ada. Tapi harus dikorek-korek dulu. Nanti Sir kalau misalkan ini bisa what's our something ya. Oke, kita harus ini yang terpenting. Kirchhoff law in in two loops. Nah ini ya.
Use Kirchhoff's law to determine the current I1, I2, I3 in the circuit on the right. Tapi biasanya kalau Cambridge itu nggak sampai rumit, di sininya ada R. Nah ini kan tuh nggak ada R. Kalau nggak ada R lebih gampang ya. Artinya Pak, kalau ini kita ngerjainnya biasa satu loop, terus habis itu satu yang besar gitu ya? yes, correct. Nah, Oke. Oke, kita lihat loop 1 ya. We see loop 1 first. Loop 1 we have, ini kan memang dari positif 3 volt ya. We use formula yang tadi yang this one ya. Iya. Oh, where is it? E plus ER equals to 0. E on the loop 1 we have this is negative. Start from negative 3 volts. Yes, correct. Negative 3 and then only 3 yeah. Yeah. Only 3, so we can erase this one. Then we have two I1 first. Yeah, I1 they passing on the 10 ohms. 10 ohm. Yeah, so we can use sorry. This is 10 ohm. And oh yeah, this is plus yeah, because same direction with the loop direction. I ke sana nanti this is also ke situ ya. And then I2 also positive I2 then 20 I2 ohm. yes 20 ohm. So we have let's say gini, kalau kita ganti dengan 10 I1 ya plus 20 I2 equals to 3. Is it correct? Correct, sir. Iya, jadi oke. Sampai di situ stop dulu karena this is only in one equation. One loop. Yeah. Nah, kita ke loop 2. Ya. Berarti di substitute ya, sir? Iya, betul. Substitute or eliminate. Okay. So, loop 2, same. We use this, apa namanya? In loop 2, yeah, this is also start from negative. Jadi, negative 1.5. And we have I2, yeah, with resistor is 20, but we don't have I3. We don't have resistance as I3. I3 is zero resistance. Nah, ini yang tadi Sir bilang mudahnya di sini kalau ES level itu biasanya ada yang zero ya, ada yang ini. Yeah. Nah, so from this we can ini adalah 20 I2 ya. 20 I2 ya equals to 1,5. yes, correct. 1.5. Berarti I2 equals to Yes. I2 equals to 1,5 we divide it with 20 0.075 ampere. So this, iya kita masukkan ke sana ya, ke loop 1. Jadi bisa kita extension. Masukin ke loop 1, terus habis itu nanti kita bisa pakai hukum Kirchhoff 1 kan untuk cari I3-nya. Yes, correct. Okay. Ini kan I2 ya. Jadi nanti 10 I1 plus 20 I2. Oh, 20, ini kan 20 I2 ya. Sama dengan 1.5.
Jadi ya kita kalau terus aja 20 I2 is 0.075 yes equals to 3. Iya. Jadi nanti I1 ya equals to langsung aja 3 minus 1.5. 1.5. Ngerti nggak, Angel? Iya, ngerti. Okay. And then I1 I1 equals to 0.15 ya, ampere. This from loop 1. And then totally ya kalau kita lihat ini ya. Nah, di titik ini ya itu kan I1 ya equals to I3 plus I2 plus I3. Yes, I2 plus I3. So I1 we have 0.0.15 equals 0.075 0.075 plus I3. Plus I3. So we have I3 equals to dikurangkan aja ya, oke. Minus 0.1. Ya, sama 0.075. 0.075 ampere. Oke. Ya, seperti itu. Oh ya Pak, kita belum belajar itu ya Pak, half-life. Astaga, iya. Itu yang fisik itu. Particle physics half-life. Nanti betul berarti Sir juga itu harus ngulang yang waktu itu Sir bilang itu half-life. Yang deuterium, tritium itu kan ada decay path. Jalur peluruan, jalur decay. Decay path ya. Jadi half-life, ya itu harus kita belajar. Itu masuk levels kan ya kalau nggak salah. Masuk. Masuk levels kan? Masuk bukan ES kan? Bukan ES. Enggak, ES kayaknya enggak ada. ES tuh cuman yang kayak hadron. Yang quark itu ya? Yang quick apa sih? Iya, ya nuklir. Bagian dari atom itu ada nuklei, kemudian ada quark, ada ya. Oh ya quark, benar. Quark. Ya. Oke, continue to next number coba ya. Kita maksimalkan 1 hour nih. Masih ada setengah jam. Masih ada. Masih lama itu ternyata. Oke deh. The current measured by the ammeter in this circuit is 0.25. When the S is open and 0.45, the switch is closed. Use the information determine the MFE in the circuit. Oke. Internal resistance. Iya. Rocky hilang ya. Iya. Oke. Gak nyadar sampai hilang juga. Oke. Lanjut lagi. Enrichment dibuat optional sih sama sekolah, diharuskan aja sekalian. Mandatory ya. Tapi takutnya terpaksa nanti Angel gitu yang gitu. Gak apa-apa lah. Ayo. Oke. Ketika switch is open 0.45 ya. Berarti kan current gini. Yes, ketika I-nya yang belum ada ya. Oke, gini. Kita gunakan Ohm's law lagi ya. V equals to IR. So from here E equals to ketika dia open 0.25 times R. Kita kan nggak tahu ini ya. Iya, itu internal resistance ada rumusnya kalau nggak salah kan. Yes.
Enggak, Angel. Dia kayak eliminasi substitution dari dua equation nanti. Gini, Oh. nanti ini kan equals to R plus 8 ohm. Nah, karena IR. Kita tutup ini dulu ya. Oh, ini kalau ketutup kan? Iya. Kita nggak ada ini. Nah, ini equation pertama. Nah, equation kedua ketika dia kebuka. Ketutup. Iya, maksudnya ketika nyambung. Ngerti nggak? Oh, iya. Nah, ini ketika open nih, open. Tapi open dibilang itunya 0,45, Pak. Astaga, salah. Never mind, bener. 0,25 yang open ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang ketika close ini sama juga dengan ini ya. Tapi ini 0.45. Nah, R plus ini bukan 8, tapi paralel between 8 and 8. Itu kan cuma 4 aja. Ya. Kan 1/8 ditambah 1/8 equals to 2/8 ya. Jadi di flip it jadi 8/2 sama dengan 4. Nah, dari dua equation ini kita cari. Ini kan gini, kita bisa dapat R dulu, R kecil dulu. Ini 0.25 R ya, plus 0.25 times 8. Ngerti nggak, Ijal? Iya, ngerti, Pak. Nah, ini equals to 0.5 R plus 0.45 times 4 ya. Jadi nanti kalau kita kumpulkan 0,2 R ke sana jadi atau ya udah. Coba kita tulis. Enggak, Deng. Benar 0,2. 0,2. Benar 0,2 R. Kalau kita bikin langsung aja 0,25 dikali 8, 8 dibagi 4 itu 2 minus 0,45 kali 4 1,8. Ini akan sama dengan, maksud Bapak ini 0,45 kita kurang aja 0,25. Iya, 0,2. Yes, 0,2 R gitu kan, Angel? Iya. Ini. Nah, jadi cuman kayak nanti dapat R nanti langsung substitute ke I gitu kan. Jadi yes, betul. R jadi 0.1 ya enggak? Coba hitung. Ini kan 0.2. 0.2 equals to 0.2 R. Maka R equals 0.2 divided by 0.2 ya. Jadi 1 ohms. Oke. Nah, ini tinggal 0,25 dikali 9 gitu kan. Dapat E-nya. Iya. Oh iya, 0,2 dari sini ya. Dari sini jadi nanti ini 1 ya. Jadi 0,25 kali 9. 2,25. 2,25. Oke. Yes. Oke, Pak. Oke. Rocky masih, kita coba berdua. Makanya lebih enak kalau pakai mandatory, Pak. Ya, tapi mungkin kayaknya nggak boleh juga deh mandatory. Kayaknya karena dari pemerintahnya kayaknya cuma boleh sampai jam 1 deh atau gimana sekolah. Oh, betul. Iya nggak sih? Saya nggak tahu sih. Sampai jam 2. Oh, sampai jam 2 ya? Kayaknya makanya dia nggak buat mandatory kayak gitu sih, Pak, kayaknya. Bisa jadi, betul. Oh, Pak, itu juga dong, Pak, yang stationary wave ya? Stationary wave. Sir, ada nih yang kemarin mau dibuka.
Ya boleh Pak. Boleh ya. Ini Dia close to kan ya. ada yang open to, close to. Betul. Iya. Ada 3 apa 2 sih Pak? Saya bingung deh. Kalau saya nyari di internet tuh kayak suka nggak sinkron gitu informasinya. Saya Karena jadi kalau di bingung internet sendiri. tidak bergantung kebutuhan. Kalau Angel kan kebutuhannya kita kebutuhannya kayak ES level sama E level. Nah, Iya. itu karena kalau yang itu nanti cenderung kayak buat university juga tuh. Oh. Ada juga yang buat yang level bawahnya kayak buat IGCSE juga ada itu. Karena saya kalau ngeliat tuh kayak ada yang ribet banget, tapi ada juga yang simple banget. Jadi saya bingung sendiri mana informasi yang benar. Kalau stationery way susah banget karena di buku juga kayak nggak ada gitu Pak. Betul. Nggak jelas gitu stationery wave-nya di buku. Ya kalau di buku juga terlalu bukan terlalu langsung disingkat gitu Angel. Saya langsung disingkat, jadi kayak saya juga nggak tahu informasinya. Iya betul. Nah sebentar ini untuk standing wave mana ya? Pak, boleh juga nanti past paper-nya yang tadi mau dikerjain dikirim dong, Pak. Oh iya, boleh. Bapak kirim aja sekarang ke WhatsApp ya. Ya. Nah, coba. Ya. Standing wave. Angel agak sakit. Iya. Oh. Lagi nggak enak badan kemarin juga. Kayak setengah hari nggak masuk. By the way, Angel kalau tidur malam banget ya? Enggak? Iya, Bapak lihat isi kumpul malam banget. Kok iya semalam WhatsApp-nya? Emang kemarin saya malah WhatsApp, Pak? Enggak, tadi malam yang itu yang jam berapa sih semalam tuh? Lihat. Saya mau tidur agak malam. Hampir jam 12 ya? Iya, nggak bisa tidur, Pak. Oh. Jadi kalau nggak bisa tidur ya saya ngapain gitu. Oh iya. Biar ngantuk. Angel nanti rencana mau kemana itunya kuliahnya? Nggak tahu sih Pak, bingung karena lagi corona sih. Tadinya kan maunya either Kanada, UK, kalau nggak Belanda. Iya. Cuman karena corona aja, jadi saya juga bingung. Oh iya sih bener. Ini sebentar. Ini ya Pak harmoniknya ya. Coba. Bapak lagi mau kirim past paper, ya udah saya baca dulu deh. Boleh. Mana tadi paper 4 ini. Then, Terakhir sih saya tes di BINUS Pak. Di BINUS jurusan apa Angel? Business Information System. Oh, business. Oke. Tapi saya nggak tahu sih udah dapet sih. Cuman saya nggak tahu, orang tua saya bilang sih coba yang lain dulu gitu. Oh iya. Terus by the way kita ada kemungkinan ke sekolah nggak sih? Kayaknya enggak deh Pak. Kalau ngeliat-ngeliat kayak gini sih kayaknya sih enggak Pak. Saya juga bingung jadi ntar nanti ulangannya tuh gimana coba. Iya, aduh bener ya. Jujur saya bingung banget sih kalau ngeliat ulangannya gimana nanti. Kayak belum tentu juga bisa ulangan gitu kan maksudnya. Tadi Bapak sih dapat kiriman itu dari Cambridge, katanya tergantung sekolah atau pemerintah untuk mengadakan itu. Saya rasa nggak bisa sih Pak. Kayak sekarang aja naik terus angkanya kan. Iya ya. Kayak kemarin sampai 13.000 gitu. Waduh. Makin lama makin naik terus. Sekarang tuh angkanya hampir tiap hari 10.000-an gitu Pak. Astaga. Kayaknya sih nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak. Belum tuh yang kayak katanya kan virus dari London itu kan katanya ada mutasi gitu kan. Oh iya. Virus mutasi itu banget Pak, parah banget. Kayak dia nyebarnya cepat banget sampai katanya di London itu sampai hospitalnya mau kolaps gitu loh Pak. Waduh. Di mana? Iya. London? Di London.
di London. Jadi dia di Inggris itu ada virus coronanya mutasi gitu. Mutasi dengan virus lain ya? Nggak tahu sih Pak. Jadi dia tuh sekarang tuh ada yang virus coronanya yang mutasi tuh ada di Inggris sama di South Africa Pak. Jadi mereka berdua tuh mutasi dan mereka tuh beda-beda gitu juga mutasinya. Waduh, ngeri